Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Triana Ningsih Sanudin, Sarjana Sains, guru IPA di SMP Negeri 13 Manado. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Bicara tentang belajar, tujuan utama dari belajar adalah kita bisa memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif, dan berbagai kemampuan lainnya. Apa itu cara belajar efektif? Cara belajar efektif adalah cara yang ampuh untuk belajar memahami sesuatu atau pelajaran dengan mudah dan cepat, menggunakan cara-cara paling efisien dan efektif. Bicara tentang cara belajar, kita perlu mengetahui tentang tipe belajar. Secara umum, tipe belajar ada 3. Yang pertama, tipe belajar visual. Tipe belajar visual adalah tipe belajar dengan cara melihat atau dengan membaca. Jadi kita akan memahami segala sesuatu melalui proses melihat. Tipe belajar yang kedua adalah auditori. Auditori adalah tipe belajar dengan cara mendengarkan. Jadi akan memahami suatu materi, suatu pelajaran dengan mendengarkan penjelasan. Tipe belajar yang ketiga adalah kinestetik. Tipe yang satu ini perlu melakukan suatu kegiatan atau praktek baru seseorang akan memahami tentang materi yang dia pelajari. Kenapa kita harus mempelajari dan menguasai tentang tipe belajar? Karena jika kita tidak tahu kita termasuk dalam tipe belajar yang mana, maka tentu pada saat belajar kita akan menghadapi berbagai masalah. Berikut adalah tips cara belajar yang efektif. Yang pertama, kita kenali tipe belajar kita. Dari tipe belajar itu, apakah kita visual, auditori, atau kinestetik, kita bisa mengetahui kelebihan ataupun kelemahan kita. Yang kedua, pada saat belajar, kita harus memahami, bukan dengan cara menghafal, karena hafalan tidak akan membantu kita saat belajar. Yang ketiga, buatlah ringkasan dengan kata-kata sendiri yang mudah kita pahami. Karena menuliskan hanya menyalin kata dari buku tidak akan bisa menjamin kita menguasai materi yang baru kita pelajari. Kemudian sering-seringlah mengulang kembali pelajaran dan lakukanlah secara rutin setiap hari agar bisa diingat, bukan cuma dihafal. Dan jangan terbiasa hanya belajar mendadak nanti pada saat akan ulangan. Saat ini kita dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19, di mana terjadi penyebaran virus yang menyebabkan kegiatan pembelajaran yang biasanya melalui tatap muka antara guru dengan siswa harus diubah menjadi model PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Solusinya seperti apa? Apakah dengan pembelajaran jarak jauh akan menjadi halangan bagi kita untuk belajar? Jawabannya tidak, karena terdapat berbagai media, aplikasi, fasilitas yang bisa membantu kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Media dan aplikasi yang bisa kita manfaatkan antara lain WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Form, Quizzes, YouTube, rumah belajar, dan berbagai media serta aplikasi lainnya yang pasti akan sangat membantu kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tadi Ibu sudah menyampaikan, memperkenalkan tentang media dan aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini Ibu akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, yaitu Quizzes. Tidak bisa dipungkiri, game pasti lebih menarik daripada kegiatan belajar.
Tapi, apakah kita tidak bisa belajar melalui game? Jawabannya bisa. Ada satu aplikasi yang bisa kita gunakan, di mana dalam aplikasi itu kita bisa mengikuti game, tapi berbentuk materi pelajaran. Namanya adalah Quizizz. Quizizz adalah sebuah aplikasi permainan kuis interaktif yang bisa digunakan dalam pembelajaran baik di kelas maupun pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kita menggunakan Quizizz? Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Quizizz. Yang pertama, silakan menginstal aplikasi Quizizz di Play Store. Yang kedua, kalian mengetik kode game yang dibagikan oleh guru. Selanjutnya, klik icon join atau gabung. Kemudian silakan mengetikkan nama dan klik masuk. Saat sudah klik masuk, maka game bisa dimulai oleh guru. Selama kalian mengikuti game, guru bisa mengontrol aktivitas, bahkan bisa mengetahui skor capaian yang kalian capai pada saat bermain game. Menyenangkan bukan? Nah, berikut adalah contoh hasil game Quizizz siswa-siswi SMP Negeri 13 Manado. Di tampilan ini kalian bisa melihat skor. Kalian juga bisa mengetahui siapa yang mendapat peringkat 1, 2, 3, serta peringkat lainnya. Mau mencoba game ini? Jangan lupa install dulu. Nanti saat pembelajaran jarak jauh, kita akan bermain game bersama. Demikianlah penyampaian hari ini, materi saya hari ini tentang cara belajar efektif dan pengenalan salah satu aplikasi game menyenangkan, belajar melalui game. Ibu harap bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, saya Wilhelmina Salem, mengajar matematika di SMP Negeri 13 Manado. Di pagi hari ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi pembelajaran jarak jauh, yaitu Google Form. Dan untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan Google Form, mari kita ikuti video berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengklik link yang sudah dikirimkan di grup WA atau lewat WA. Kemudian tinggal mengisi nama, kemudian kita memilih kelas, dilanjutkan dengan langkah berikutnya menjawab pertanyaan. Setelah selesai menjawab pertanyaan, ada dua pilihan yaitu kembali dan kirim. Kita memilih kirim, dan setelah itu kita langsung dapat melihat skor yang kita peroleh saat itu juga. Bagaimana? Mudah bukan? Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jumpa bersama dengan saya, Ibu Vera Legi. Dalam pembelajaran kali ini adalah bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Sebagaimana kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini, tatap muka atau pembelajaran yang dilakukan secara langsung di ruang kelas di sekolah tidak memungkinkan untuk daerah kita. Maka pembelajaran yang pas adalah pembelajaran lewat jarak jauh yang disebut dengan PJJ. Di kesempatan ini, dalam pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 13, saya akan memberikan materi tentang penggunaan Google Classroom sebagai cara atau bentuk pembelajaran yang mengantisipasi kita dalam masa pandemi COVID-19. Pembelajaran menggunakan Google Classroom disampaikan dalam materi PLS di SMP Negeri 13 Manado
oleh Ibu Veralegi STH SPD. Sebelum kita masuk pada bagaimana cara mendownload dan menggunakan Google Classroom, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pertama, berbagi materi pelajaran. Yang kedua, memberikan atau mengirimkan tugas. Jadi guru memberikan tugas atau mengirim tugas kepada para siswa lewat Google Classroom, dan para siswa akan menjawab di lembar jawaban yang terdapat pada Google Classroom. Yang kedua, mempermudah kita dalam mengadakan ujian atau kuis, baik ujian-ujian harian atau ulangan harian, ulangan tengah semester, dan penilaian akhir semester. Kemudian, tujuan pembelajaran dari Google Classroom ini juga adalah tanya jawab secara interaktif. Jadi ada tanya jawab secara interaktif dan dilakukan di Google Classroom lewat online. Lanjut, para siswa dapat melihat tugas yang akan datang lewat Google Classroom. Itulah manfaat dari pembelajaran menggunakan Classroom. Bagaimana cara mendownload Classroom? Google Classroom dapat didownload dengan melalui HP atau tablet di aplikasi Store atau di Play Store. Dapat juga didownload melalui laptop. Para siswa, Anda bisa mengakses Google Classroom melalui link Google Classroom. Jika ingin menggunakan atau berbahasa Indonesia, maka Anda akan mengetik Google Classroom bahasa Indonesia. Bagaimana langkah-langkah mendownload Classroom? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pastikan HP atau laptop sedang aktif. Kita tidak dapat mengakses jika HP atau laptop tidak aktif. Yang kedua, pastikan Anda memiliki kuota yang cukup atau jaringan internet. Jika Anda tidak memiliki kuota atau tidak memiliki jaringan internet, maka pastilah tidak akan terdownload. Yang ketiga, download lewat Play Store. Ketika HP atau laptop Anda sudah aktif, maka Anda akan memilih Play Store untuk tempat kita mendownload. Pertama, klik pada Play Store di HP atau laptop para siswa. Yang kedua, pada kolom ketikan di sebelah sudut kiri atas, Anda akan mengetik Classroom atau Google Classroom. Setelah Anda sudah mengetik, maka di layar akan keluar gambar seperti ini. Di sudut kiri atas ada gambar warna hijau orang. Anda akan mengklik di gambar tersebut. Setelah Anda sudah klik, dia akan keluar seperti ini. Karena Ibu sudah install, maka dia akan keluar kata-kata seperti ini. Tapi para siswa, di HP atau laptop Anda akan keluar install. Ketika ini sudah keluar, maka silakan Anda menginstal. Setelah diinstal, maka di sebelah sini akan keluar kata tulisan buka. Silakan Anda klik di sini. Selanjutnya
Ketika Anda sudah membuka, maka minta nomor kode dari guru pengajar, guru mata pelajaran yang menggunakan Classroom. Silakan meminta kode. Kebetulan Ibu mengajar pendidikan agama Kristen kelas 7 dan 9, maka di layar keluar seperti ini, kelas 7 dan kelas 9. Tetapi di layar para siswa masih akan meminta nomor kode. Jadi guru akan memberikan kode, baru Anda akan tersambung dengan mata pelajaran guru tersebut. Atau guru akan meminta kepada para siswa alamat email dari seluruh siswa, sehingga ketika Google Classroom sudah terinstall, dibuka, maka secara otomatis Anda akan tergabung dengan guru mata pelajaran tersebut. Soal-soal akan dijawab oleh para siswa di komen di bawah soal yang dikirim oleh guru. Guru akan membaca, memeriksa, dan di laptop atau HP guru tersebut sudah terdapat jawaban dari para siswa, dan guru akan memberikan nilai. Nilai tidak akan ditunjukkan kepada siswa, tetapi juga bisa diperlihatkan kepada siswa. Cara mendownload dan menggunakan Google Classroom. Kesimpulannya, pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukanlah satu hambatan bagi seorang siswa atau guru untuk belajar atau mengajar. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita pada akhirnya dapat melaksanakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung di dalam kelas. Google Classroom menjawab ketakutan kita untuk mewujudkan masa depan generasi muda bangsa. Dalam hal ini, siswa-siswi untuk menikmati pembelajaran secara daring atau virtual. Kiranya pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom menjadi kesukaan kita semua. Demikian, terima kasih, thank you, sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengakhiri kegiatan MPLS hari yang kedua ini, kita akan berdoa bersama, dan izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, yang boleh menuntun kami Tuhan, yang boleh menyertai kami, menolong, sehingga kami boleh menyelesaikan kegiatan MPLS hari kedua ini dengan baik karena tuntunan penyertaan serta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan terus kami memohon ya Tuhan, biarlah kiranya tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa menuntun kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberikan kami perlindungan serta kekuatan, sehingga kami boleh melewati MPLS yang selanjutnya dengan baik ya Tuhan. Sambil kami terus memohon, suci kuduskan tubuh roh jiwa kami, agar kami berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin.